Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kami sapa keluarga-keluarga yang ada di rumah, keluarga kami yang ada di kediaman, anak-anak kami yang belum tidur. Ada Rumaisa, Ruwaifi, dan Ruqayyah yang ada di rumah. Begitu pula dengan para pendengar yang mendengar radio Darussolin ini dari Kecamatan Purwosari. Ada yang dari utara, dari Kecamatan Panggang yang ada di Bibal. Juga ada yang berada di selatan, di Girikarto, Wiloso dan sekitarnya, sampai juga di Pantai Gesing, juga sampai di sebelah timur, di Saptosari, Palian, dan beberapa daerah di Kecamatan Pelayan yang mendengar siaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini nantinya kita akan menerima beberapa pertanyaan, diskusi dari para pendengar dan pemirsa sekalian, baik yang ada di Facebook, yang ada di radio, bisa mengirimkan pesan nantinya lewat SMS atau WhatsApp, bahkan juga bisa lewat telepon langsung ke nomor 08 122 81 85131. Kami ulang 08 122 81 85131. Kami ulang 081 22 81 85131. Nanti pertanyaan bisa tujukan ke situ, dan apa yang kita bahas nantinya bisa digali ilmunya, dan yang kurang jelas silakan ditanyakan, atau ada problem-problem yang ingin ditanyakan kaitannya dengan masalah akidah, ibadah, fikih, muamalah, dan masalah yang lainnya, silakan untuk ditanyakan. Apa yang mampu nantinya kami jawab, nanti insya Allah akan dijawab ketika itu. Para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu hadis yang ini membicarakan tentang masalah takdir. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa takdirku bisa seperti ini? Kami angkat hadis ini dari kitab Al-Qadar yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di bab pertama dalam kitab ini beliau membawakan judul bab. Ini terletak pada kitab Qadar, kitab ke-46 dari Sahih Muslim. Bab pertama, di mana bab ini kata para ulama disusun oleh para syurrah, yaitu para ulama yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Ada di situ di antaranya adalah Imam Nawawi, namun bukan hanya Imam Nawawi yang membuat bab-bab seperti ini, ulama lainnya juga. Nah, pada bab pertama ini dikatakan bab kaifiyatul khalqil adami fi batni ummihi wa kitabatu rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqawatihi wa sa'adatihi. Yaitu bab, kata yang disebutkan dalam Sahih Muslim di sini, dikatakan bab bagaimanakah Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia, bagaimanakah juga Allah itu menciptakan atau mewujudkan manusia dalam perut ibunya, lalu ditetapkan, dicatat baginya rizki, ajal, amalnya, jadi orang yang sengsara ataukah jadi orang yang berbahagia.
Para pemirsa dan para pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti penjelasan dari bab ini akan dijelaskan bahwasanya manusia nantinya ketika berada di dalam perut ibunya dalam bentuk janin, ketika berusia janin itu 120 hari atau 40 dikalikan 3, yaitu selama 120 hari atau selama 4 bulan, maka nantinya malaikat itu akan datang dan meniupkan ruh, kemudian menetapkan beberapa ketentuan takdir. Hadis lengkapnya di sini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Ada dari Ibnu Mas'ud, ada juga dari Hudzaifah bin Asid, ada juga dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari tadi, kemudian dari Anas bin Malik, juga ada dari Ali dan yang lainnya, beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini. Memang kalau kita lihat hadis Ibnu Mas'ud dan yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kita lihat di sini Ibnu Mas'ud berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan itu menyatakan, beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya manusia itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya pada 40 hari yang pertama. Dikatakan, kalau dalam riwayat lain terdapat tambahan lafaz berupa nutfah. Summa yakunu zalika alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang berikutnya dibentuk alaqah. Kemudian summa yakunu fi zalika mudghatan misla dzalik. Kemudian dibentuk lagi mudghah. Jadi urutannya nutfah, alaqah, kemudian mudghah sudah berupa segumpal daging. Baru ketika itu dikatakan summa yursalul malaku. Lalu diutuslah malaikat ketika itu. Malaikat apa di sini? Malaikat muwakkalun, malaikat yang punya tugas khusus untuk meniupkan ruh nantinya. Fayunfakhu fihi ruh. Lalu ditiupkan ruh ketika itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan dengan 4 kalimat saat itu, bikat bi rizkihi, ditetapkan rizkinya bagaimana. Lalu wa ajalihi, lalu ajalnya seperti apa. Lalu wa amalihi, lalu amalnya bagaimana. Lalu wasaki wasyaki au sa'id, apakah dia jadi orang yang sengsara ataukah jadi orang yang berbahagia. Maka pemirsa lihat di sini 4 hal yang nanti akan dicatat ketika peniupan ruh tadi, ditetapkan ketika peniupan ruh tadi, yaitu ditetapkan rizki, ajalnya, amalnya, sengsara ataukah bahagia. 4 hal ini nanti akan ditetapkan ketika itu. Nah, lalu dijelaskan di sini fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang di tengah orang banyak dia nampak beramal seperti amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jaraknya dengan surga. Dengar ini, jaraknya dengan surga illa zira', cuma 1 hasta saja. Kenapa tadi kami sebut nampak bagi orang, nampak di tengah-tengah orang? Karena ini kami gabungkan pengertian ini karena mengkompromikan dengan riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim. Dan ingat, dalam kitab Sahih Muslim itu punya keistimewaan. Ada hadis-hadis yang disebut dengan mutaba'ah, yaitu sebagai penguat. Ini nanti akan menafsirkan hadis yang disebutkan sebelumnya.
Maka tadi kami katakan, dia beramal dengan amalan penduduk surga. Rajin sholat, rajin sodakoh, rajin zikir, rajin baca Al-Quran. Namun ini cuma apa yang ditampakkan di hadapan orang banyak. Apa yang ditampakkan di hadapan orang lain. Namun hakikatnya dia tidak seperti itu. Faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Lantas dia itu beramal seperti amalan penduduk neraka. Lantas dia itu masuk neraka. Ini keadaan orang yang pertama, para pemirsa sekalian. Kemudian lihat yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan ada orang yang orang-orang itu lihat dia itu melakukan amalan penduduk neraka, sampai antara dirinya dengan neraka itu cuma satu hasta saja, namun telah didahului dengan catatan dia itu mengamalkan amalan penduduk surga, maka dia memasuki surga ketika itu. Pemirsa, para pendengar sekalian, coba perhatikan ini baik-baik, keadaan yang berbeda. Keadaan yang kedua ini nampak orang-orang melihatnya dia itu ahli maksiat, namun dia segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menutup amalan akhirnya dengan amalan saleh, dengan amalan penduduk surga. Maka akhirnya dia itu memasuki surga. Dan kalau kita lihat di sini, para pendengar dan pemirsa sekalian, riwayat yang lain dikatakan kalau di sini arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan. Dalam bentuk nutfah itu 42 hari atau 42 malam disebutkan di sini. Dalam riwayat yang lainnya lagi dikatakan au khamsatin wa arba'ina lailah. Juga dalam bentuk nutfah 45 hari. Jadi ada 3 penyebutan yang kita lihat, ada 40, ada 42 dan ada 45. Lalu kita kompromikan gimana? Apakah ini riwayat yang bertentangan? Ingat, intinya selama kita bisa kompromi, kita gabungkan maknanya, maka itulah yang kita ambil. Tidak kita tolak semua hadis. Itulah pemahaman kalau kita memahami Al-Quran, memahami hadis. Ingat, riwayat-riwayat yang ada itu senyatanya tidak bertentangan. Para pendengar, pemirsa sekalian, terus kita simpulkan seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa untuk peniupan ruh itu dikatakan setelah hari ke-120. Setelah bayi dalam kandungan itu melewati usia 4 bulan. Lalu mereka simpulkan juga, ingat peniupan ruh itu suatu yang lain. Kitabah, pencatatan takdir juga itu suatu yang lain. Juga ada yang disebut dengan pembentukan juga taswir, itu juga suatu yang lain. Itu pembentukan situ dibentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Itu juga suatu yang lain. Yang jelas, kalau kita lihat di sini, untuk masalah nutfah tadi ditetapkan ya pokoknya 40, lalu nanti kadang disebutkan 42, kadang disebutkan 45. Ada disebutkan juga dengan 40 sekian. Namun ingat, intinya yang kita ambil kesimpulan, ada penetapan takdir.
Ada penetapan takdir di sini yang ingin kami jelaskan. Kalau memang kita sedari bayi itu ketika kita berada dalam kandungan ibu kita tetapkan takdir seperti itu, lantas bagaimanakah kita mengimani takdir tadi? Yang jelas ilmu Allah itu bersifat azali. Allah tahu nasib kita, takdir kita yang berbagai macam itu sejak dulu kala. Bahkan ilmu Allah yang ajali ini bisa Allah itu tahu 4 hal. Makana, wa ma yakunu, wa ma sayakunu, wa man la yakuna law kana kaifa yakun. Artinya, Allah itu tahu bisa 4 hal. Yaitu yang pertama, apa yang telah terjadi. Setahun lalu yang telah terjadi, semua Allah itu tahu. Seminggu lalu yang telah terjadi, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh sakit, ada yang dapat kebahagiaan, Allah tahu. Apa yang telah terjadi, Allah itu tahu. Yang kedua, ma yakunu. Apa yang sedang terjadi, itu juga Allah tahu. Apa yang sedang terjadi, itu juga Allah tahu. Kemudian yang ketiga, wa ma sayakun. Apa yang akan terjadi. Tadi kalau sedang terjadi, sekarang kita lagi dengar kajian ini live. Ada yang mendengarkan lewat radio 107,7 FM, Radio Darus Solihin, ada yang merelay dari Radio Sunan yang ada di Jogja. Kemudian ada yang langsung live via Facebook. Ini apa yang terjadi saat ini Allah tahu. Dan juga apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kita tidurnya jam berapa? Allah tahu. Minggu depan atau besok hari anak-anak mulai masuk sekolah. Apa yang akan terjadi? Ini nanti berangkatnya jam berapa? Nanti yang dilakukan di sekolah itu bagaimana? Allah tahu. Apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan, apa yang terjadi setahun akan datang, apa yang terjadi 5 tahun akan datang, kapan ada juga yang mau menikah. Allah tahu itu semuanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang tidak terjadi. Andai itu terjadi, Allah juga tahu itu bagaimana. Kita sudah rancang-rancang, punya perencanaan untuk bulan ini pendapatan kita 5 juta rupiah. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, atas ketentuan Allah, Allah yang kehendaki itu semuanya 5 juta tadi raib. Tidak dapat apa-apa. Para pendengar pemirsa sekalian, coba lihat. Kita pasti ada yang berandai-andai gini. Ini seandainya 5 juta ini saya dapat, ini pasti saya lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Allah tahu nanti kalau itu kamu dapat, paling ini nyatanya tidak terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Taruhlah tadi 5 juta kita itu idam-idamkan, kita itu harap-harap. Namun kalau Allah takdirkan itu memang tidak pantas untukmu, kalau kamu dapat 5 juta ini, kamu akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang Allah itu menyukai. 5 juta ini engkau akan belanjakan untuk yang haram. 5 juta ini kita akan habiskan foya-foya untuk liburan yang sia-sia. Bukakan banyak orang yang diberikan limpahan harta, namun sayangnya kenikmatan membuat dia itu terbuai, membuat dia itu lupa, membuat dia itu tidak sadar bahwasanya harusnya harta yang ada dia gunakan untuk suatu yang mendatangkan ridha Allah. Pemirsa, para pendengar sekalian, andai ini terjadi pun Allah tahu apa yang nanti akan terjadi. Namun ini ada sesuatu yang sudah ditetapkan tidak terjadi. Allah tahu nanti terjadinya itu seperti apa. Kita berandai-andai ingin kaya, namun keadaan kita seperti ini, cukupan, pas-pasan. Ya, keadaannya seperti itu. Andai
Kita itu jadi kaya, Allah tahu keadaan kita itu bagaimana. Sekarang keadaan kita itu susah. Kalau tetapkan kita jadi kaya, Allah tahu. Oh, orang ini nantinya akan sombong. Allah beri ujian, beri cobaan kepadanya dengan kesempitan harta. Tidak pernah kita bayangkan seperti itu. Kita cuma tahu nantinya, ini pasti diberi seperti ini, saya akan jadi lebih baik. Tidak seperti itu para pemirsa sekalian. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ingat dalam masalah takdir ini, para pendengar pemirsa sekalian, ada yang para ulama itu simpulkan dari dalil-dalil bahwasanya Allah dalam masalah takdir ini kita mesti imani 4 hal. Disebut dengan maratibul qada wal qadar. Tingkatan qada dan qadar. Atau rukun yang mesti kita imani ketika kita mengimani takdir. Pertama, kita harus pahami Allah itu mengetahui segala sesuatu. Itu Allah punya ilmu. Itu tadi mengetahuinya gimana? Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, dan bagaimana kalau andai itu terjadi. Dan kemudian yang kedua, takdir ini sudah dicatat. Kita harus mengimani tentang kitabah. Allah mencatatnya. Yang ketiga, masyiah. Allah menghendakinya. Apa yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun sekelompok orang, ribuan orang, jutaan orang berkehendak supaya itu terjadi. Kita harus mengimani ini. Kehendak Allah itu akan mengalahkan keinginan, kehendak manusia. Ya, walaupun nanti contoh misalnya ada yang punya hajatan khusus, ingin membuat hajatannya itu jadi lancar. Namun kalau Allah kehendaki itu tidak akan terjadi, artinya itu gagal acara yang sudah dirancang setahun yang lalu misalnya, persiapannya begitu matang. Maka kalau itu akan mengalami kegagalan, Allah akan tetapkan seperti itu dan tidak ada yang bisa melawannya. Contoh misalnya ada yang buat hajatan, ingin supaya hujan itu tidak turun. Diundanglah pawang hujan yang sangat-sangat pakar, yang punya kekuatan supranatural, yang punya kekuatan yang katanya sangat-sangat sakti. Dia datangkan 5 pawang hujan. Kalau Allah kehendaki hujan tetap turun, maka pawang pun yang dikatakan sakti tadi yang jumlahnya 5 tidak mungkin bisa mengalahkan kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus juga imani segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq juga kita imani. Atau ringkasnya, 4 hal yang kita imani di sini. Yang pertama, ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kitabah. Allah itu mencatat segala sesuatu. Yang ketiga itu masyiah. Allah menghendaki segala sesuatu untuk terjadi. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Yang keempat, Allah menciptakan segala yang sudah terjadi. Yang diciptakan ini semua jadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat di sini, sikap para ulama dalam mengimani takdir ini yang kita bahas terakhir, ada beberapa hal yang perlu kita imani. Yang pertama, sikap para ulama dalam mengimani takdir ini mereka jelaskan dalam pembahasan dalam kitab-kitab akidah tentang masalah takdir ini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dan dalam takdirnya itu ada 2 sisi. Ada yang namanya sisi iradi dan ada yang namanya sisi ghairu iradi. Iradi di situ artinya ada kehendak manusia. Sedangkan ghairu iradi itu tidak ada
kehendak manusia. Dia tidak punya pilihan. Yang satu itu punya pilihan. Yang pertama, takdir ini ada, manusia itu punya pilihan. Yang kedua itu tidak. Contoh yang manusia itu tidak punya pilihan, telah ditetapkan seperti itu. Contoh, kita lahir itu kapan? Tidak bisa ibu kita itu rancang. Kita lahir bulan Januari tahun sekian, tidak bisa. Allah yang tentukan. Kita tidak bisa memilih juga orang tua kita itu siapa. Saya mau pingin orang tua saya itu bule. Gak mau orang tua saya itu hitam. Gak mungkin. Ini tidak bisa kita pilih. Tempat kita lahir di mana. Kita itu mati di tempat mana dan itu kapan. Kita lahir dari suku apa? Apakah kita nanti ada yang lahir dari Amerika, suku Amerika, atau ada yang dari Cina, ada yang dari Melayu, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Ambon hingga Papua. Tidak ada yang bisa memilih. Tidak mungkin dia dalam kandungan dia katakan, saya nggak mau ibu saya itu dari Papua. Nggak mungkin. Kalau Allah tetapkan seperti itu, dia tidak punya pilihan. Juga dia tidak punya pilihan untuk menetapkan warna kulit saya itu bagaimana. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, ketetapan yang kita tidak punya pilihan. Namun ingat, untuk ketetapan seperti ini kita tidak dihisap lantaran warna kulit, lantaran jenis suku yang kita pilih, yang kita sudah miliki, orang tua yang kita sudah miliki, kita tidak dihisap karena itu. Kita tidak dihisap karena itu. Nah, sedangkan yang kedua, itu manusia punya pilihan. Ya, manusia punya pilihan. Contoh misalnya, dia beriman ataukah tidak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, ya silakan dia pilih untuk beriman. Siapa yang mau kufur, silakan dia pilih untuk kufur. Maka iman itu punya pilihan. Maka ada yang mau sholat, ada yang tidak mau sholat. Ada yang mau berangkat ke masjid, ada yang tidak mau berangkat ke masjid. Ada yang mau ngaji, ada yang tidak mau ngaji. Ada yang mau ikut wahyu, ada yang tidak mau ikut wahyu. Ada yang mau taat pada Rasul, ada yang tidak mau taat pada Rasul. Maka punya pilihan. Contoh lagi, kita mau berangkat ke majelis ilmu, datang ke kajian yang sudah rutin malam Kamis misalnya, ataukah tidak mau datang. Dia punya pilihan. Ya, wa qulil haqqi min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka orang itu ada yang memilih mau beriman, silakan dia beriman. Ada yang memilih kufur, silakan dia kufur. Nanti masing-masing akan dihisap karena itu. Maka dihisap nantinya dia mau sholat ataukah tidak. Bukan karena warna kulitnya hitam ataukah putih. Dia mau puasa ataukah tidak. Bukan karena dia itu berasal dari Amerika ataukah dia berasal dari Indonesia. Maka manusia akan dihisap itu pada perkara yang tadi disebut takdir yang iradi, artinya kita punya pilihan. Nah, perlu dipahami di sini, pokoknya segala sesuatu di muka bumi ini itu atas kehendak Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah, kauniyah. Maka Abu Bakar beriman itu karena kehendak Allah, kauniyah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu kafir karena kehendak Allah juga kauniyah. Namun ingat, kalau itu sesuai dan dicintai oleh Allah, maka berperan di situ iradah yang kedua, yaitu iradah syariah. Yaitu keinginan yang memang Allah senang. Orang itu beriman, orang itu mau sholat, orang itu mau ibadah, Allah itu senang. Maka ada di situ yang namanya iradah syariah. Sedangkan kalau orang itu kafir, Allah bukan berarti di sini tidak mengendakinya. Itu juga masuk dalam iradah Allah, namun tidak masuk dalam iradah syariah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab,
itu mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, itu tidak kita katakan ada iradah syariah yang Allah sukai di situ. Allah tidak suka dengan keadaan seperti itu, namun termasuk juga dalam iradah yang disebutkan iradah kauniyah. Maka perlu dibedakan iradah ini. Iradah itu artinya keinginan, kehendak. Ya, keinginan, kehendak. Kalau yang baik, maka berperan di situ iradah kauniyah dan iradah syariah. Allah senang dengan itu. Kalau kauniyah itu pasti terjadi. Kalau yang syariah ini khusus untuk yang Allah sukai. Untuk orang itu beriman, untuk orang itu bertakwa, untuk orang itu sholat, untuk orang itu beribadah. Sedangkan kalau untuk kejelekan, cuma berperan di situ iradah kauniyah saja. Abu Jahal, Abu Lahab kafir. Fir'aun kafir. Allah kehendaki atau tidak? Iya. Namun ini bukan sesuatu yang Allah sukai. Namun berperan di situ kehendak Allah, yaitu iradah kauniyah. Maka kalau orang mengimani hal ini, dia tidak bisa berkomentar kenapa sampai Allah itu menciptakan iblis. Kenapa sampai Allah itu menciptakan orang-orang jahat. Semuanya itu punya maksud, semuanya itu punya hikmah. Dan itu sebagai ujian bagi manusia. Ada diciptakan kebaikan, ada diciptakan kejelekan, ada diciptakan iblis, ada diciptakan malaikat, ada diciptakan orang soleh, ada diciptakan orang jelek. Namun itu di sini kita memilih beriman, baru kita itu akan selamat. Kita memilih kafir, kita itu akan sengsara. Maka ini yang patut dibedakan. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca dan penjelasan takdir tadi, yang sedikit yang kita bahas tadi tentang ilmu Allah yang azali. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Dan juga tentang rukun iman kepada takdir, ada ilmu Allah, ada pencatatan Allah, ada kehendak Allah, dan ada penciptaan Allah. Jadi yang kita bahas tadi tentang di antara bentuk keimanan kepada takdir, ada sesuatu di dalam takdir itu yang perlu kita pahami. Itu tidak ada peran kita. Kita ditetapkan dapat musibah, kita ditetapkan punya warna kulit seperti ini, kita ditetapkan berasal dari suku seperti itu. Ini tidak ada pilihan kita. Namun kalau ini berupa musibah, sesuatu yang tidak disukai, maka wajib sabar. Sedangkan ini kalau kita tidak punya pilihan, maka kita terima. Sedangkan kalau ada pilihan kita di situ, maka kita dipilih. Tadi mau beriman silakan, mau kufur silakan. Namun orang yang berimanlah yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk malam hari ini. Penjelasan singkat yang tadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya silahkan untuk bertanya. Nantinya bisa bertanya sesuai dengan materi tadi, monggo silahkan. Di luar materi juga dipersilahkan. Silahkan bertanya lewat 0812 281 851 31 0812 281 85131. Kami ulang lagi 0812 281 85131. Yang bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, bisa juga dengan bertanya langsung via telepon. FB bisa? Iya, lewat Telegram. Taib, saya mau bertanya, benarkah takdir itu bisa dirubah dengan sedekah? Saya sering mendengar orang menyatakan demikian. Jadi dari Umar Alif saking Magelang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takdir itu bisa berubah dengan sedekah? Nabi SAW itu mengatakan kita bisa kompromikan dengan hadis
man sarrahu ayyubsatallahu fi rizqihi. Siapa yang senang untuk ditambahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahima, maka jalinlah hubungan silaturahim. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasat shadaqatun min mal. Yang namanya harta tidaklah berkurang dengan sedekah. Yang namanya harta tidaklah berkurang dengan sedekah. Para pemirsa sekalian, ini jadi pembahasan yang para ulama itu katakan apakah bisa dengan silaturahim, nanti kaitannya dengan sedekah yang ditanyakan di sini, itu bisa merubah takdir kita. Kalau kita melihat di sini, ini para ulama punya dua pengertian. Bisa yang dimaksudkan dengan bertambahnya rizki tadi itu bertambahnya rizki hakiki, namun bertambahnya rizki juga tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, pemahamannya adalah bertambahnya rizki di sini bukan secara hakiki, namun dilihat dari maknawi, yaitu dia mendapatkan keberkahan rizki, namun rizkinya tetap seperti itu, tidak berubah. Maka kalau dikatakan di sini takdir bisa berubah dengan sedekah atau tidak, orang memperbanyak sedekah membuat hartanya itu makin berkah. Kalaupun hartanya itu bertambah, maka bertambahnya harta juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi kesimpulannya, yang namanya bertambahnya harta atau dengan sedekah tadi bisa merubah takdir, itu juga tetap dengan takdir Allah juga. Jadi Allah memberikan petunjuk padanya untuk bersedekah, dan ini juga sudah Allah itu tahu, maka berubahnya takdir juga dengan takdir Allah pula. Assalamualaikum, pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kunut subuh dan apa hukum baca kunut saat sholat witir di luar bulan Ramadan? Kalau yang ditanyakan kedua, apa hukum kunut saat sholat witir di luar bulan Ramadan, tetap dituntunkan. Nabi SAW pernah mengajarkan pada cucunya untuk membaca doa ketika kunut, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Di sini hadisnya umum, tidak hanya pada sholat witir di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan juga termasuk. Jadi pendapat yang lebih kuat. Kemudian apa hukum kunut subuh? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur itu menyatakan kunut subuh tidak ada tuntunan, sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu bagian dari sunnah abad. Namun kalau kita melihat dari hadis-hadis yang ada, sebagian ulama mensyai'kannya, sebagian ulama mendoifkannya. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling tepat dalam masalah ini kunut subuh, hadisnya itu lemah. Sehingga ini jadi alasan bagi sebagian kalangan tidak membaca kunut subuh saat sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita bisa menghargai hal ini. Dan kami sarankan untuk orang yang menjadi makmum tetap mengaminkan kunut subuh kalau melihat imam itu membaca kunut subuh, karena itu adalah doa. Dalam hal apa sajakah? Ini pertanyaan dari Deni Akhi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akh Deni. Dalam hal apa sajakah riba itu boleh dipergunakan? Intinya tidak boleh riba itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk menafkahi keluarga juga tidak boleh. Dan kami sarankan tidak juga untuk keluarga dekat. Namun kami sarankan untuk kepentingan umum. Bisa membantu fakir miskin di luar dari keluarganya. Bisa untuk fasilitas umum. Bantu fakir miskin, misalnya ada yang terlilit utang, riba, dibantu juga dengan dana riba, boleh. Ada yang punya fasilitas umum yang ingin dibangun, jalan atau toilet, bisa digunakan juga dana riba di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jodoh atau suami itu termasuk pada takdir yang tertulis dalam kitab Allah yang tidak bisa kita pungkiri? Iya, termasuk dalam takdir. Ya, semuanya kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang terjadi dengan takdir Allah. Maka adanya suaminya seperti itu juga
Ya, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal dengan tema malam ini, yaitu kenapa takdirku begini? Saya mau bertanya, apakah takdir bisa dirubah? Bagaimana cara merubahnya? Tadi telah kita singgung ketika membahas tentang sedekah apakah bisa merubah takdir. Kami bawakan hadis juga tentang sabda Nabi SAW untuk anjuran silaturahim. Kata Nabi SAW, siapa yang senang untuk dia itu dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Maka dari sini kita simpulkan bisa berubah, namun berubahnya takdir juga dengan takdir Allah. Jadi tetap orang tetap bisa berdoa, tetap bisa menjalin hubungan silaturahim, dan itu akan merubah nasibnya. Namun ingat, berubahnya nasib ini juga dengan takdir Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap perbanyak doa, dan ingat, kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Allah yang nantinya akan tentukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya. Alhamdulillah, qadarullah, ana dapat melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan manfaat yang besar untuk kelanjutan pendidikannya. Karena dulu saya sangat ingin masuk ke sini, tapi ternyata saya baru tahu setelah diterima di lembaga ini bahwa ada peraturan tidak boleh berjenggot. Pertanyaan saya, bagaimanakah sikap saya sebaiknya? Apa saya harus melanggar dengan memelihara jenggot? Atau saya cukur jenggot ini? Dan sementara ini saya ada keinginan untuk keluar dari lembaga pendidikan ini. Apakah termasuk kufur terhadap nikmat? Kalau memang memilih untuk keluar karena hal semacam tadi, peraturannya ini melanggar ketentuan syariat, dan jenggot termasuk yang diperintah dalam agama kita. Kalau masih bisa memberikan penjelasan, berilah penjelasan kepada pihak kampus. Tidak ada kaitannya jenggot ini dengan pekerjaan. Namun kalau ini masih sulit untuk dikompromikan, kalau ada tempat kuliah yang lebih bagus, saran kami untuk bisa mencari tempat kuliah yang lebih bagus. Moga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Pak Parciono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama, selamat atas mengudaranya radio komunitas Radio DS dengan frekuensi 107,7 FM. Semoga selalu meluruskan akidah, menebar sunnah. Ya, kami juga terima kasih atas doanya dan ucapan selamatnya. Doakan saja mudah-mudahan radio ini tetap istiqomah dan tetap bisa berkembang, ya, menjadi lebih baik. Dan ini baru siaran percobaan awal-awal ini, dan kita nanti akan terus merubah sistem yang ada sehingga para pendengar sekalian dapat menikmati radio DS ini dengan sangat memuaskan. Ini kita mengudara baru pertama kali, dan maksudnya menyapa pendengar langsung. Kemarin itu cuma rekaman-rekaman dan menerima pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Sambutan dari para pendengar yang mendengar radio ini, baik yang lewat Radio DS langsung 107,7 FM yang berada di Kecamatan Panggang, dan yang menjangkau radio ini juga ada dari Radio Sunan tadi yang merilai, dari Mas Awang yang tadi meminta untuk dirilai dari radio di Jogja. Kemudian juga dari Facebook kita siarkan langsung juga. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Bertanya, apakah manusia yang miskin harta waktu di dunia ada kelebihannya besok pada waktu dihisab? Karena mereka sangat miskin di dunia. Bagaimanakah dengan orang kaya harta? Kalau yang dimaksudkan di sini hanya kalau orang miskin di dunia, di akhirat itu nantinya jadi kaya, iya. Ini cobaan bagi dia di dunia. Tetap di akhirat dia tidak dalam keadaan seperti itu juga, tapi dia dalam keadaan yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Maka kalau di keadaan di dunia itu miskin, ini jadi satu pendorong atau faktor yang menentukan bagi dirinya di akhirat dia tidak terlalu dihisab berat. Tidak seperti orang-orang kaya, dan dia tidak akan selamanya sengsara seperti dia di dunia merasakan kemiskinannya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kemiskinan dan juga dari kekayaan yang membuat kita bertambah sombong. Dan Nabi SAW minta perlindungan seperti itu. Allahumma inni a'udzubika
min fitnatil ghina. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah kaya dan juga fitnah ketika dalam keadaan miskin. Jadi bisa kaya itu membuat kita itu dekat dengan Allah, bisa jadi fitnah membuat orang itu mendapat ujian yang besar dengan kayanya, karena ada yang tambah sombong, ada yang lalai dari ibadah. Namun kemiskinan juga bisa seperti itu. Mudah-mudahan keadaan kita semuanya baik. Dan memang Nabi SAW itu katakan, semua keadaan orang beriman itu adalah baik. Ketika dia senang, ya, dia itu bersyukur atas kesenangan dia peroleh. Ketika dia susah, dia bersabar dengan kesusahan yang dia itu peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya wanita ditinggal mati suaminya dan harus menghidupi anaknya yang masih sekolah semua dengan meneruskan usaha kios di bidang pertanian yang kebanyakan anggotanya laki-laki di situ. Kalau ditanyakan wanita seperti ini sepertinya kondisi darurat karena dia tidak ada yang menafkahi hidupnya dan dia mesti menanggung anak-anak. Maka bisa kita mengingat kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Dan sini dikatakan akhirnya interaksi dengan laki-laki tinggal ibu nanti ngatur bagaimana bisa berinteraksi, tidak terlalu bertatap muka langsung. Ada cara-caranya. Yang intinya jangan sampai bersentuhan langsung, ya. Mengurangi interaksi itu lebih bagus. Dan mudah-mudahan saya doakan wanita ini yang menanggung banyak anak ini mendapatkan jodoh yang lebih baik walaupun jadi seorang janda saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan juga memberikan pasangan hidup yang lebih baik nantinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan takdir kami dari Pak Sutarno dari Juruk, Panggang. Beberapa hari yang lalu kami terjatuh dari motor. Kami ikhlas, tapi ternyata kadang ada yang bilang kalau seandainya hari itu kami tidak bepergian maka mungkin tidak akan terjadi hal semacam itu. Pertanyaan, berdosakah anggapan seperti itu? Kalau ini anggapannya protes pada takdir, dosa. Andai saya itu nggak jalan tadi. Coba kalau aku orang mangkat, tentu nggak akan halangan, tentu tidak akan kecelakaan, tentu tidak akan seperti ini. Kalau pernyataannya protes pada takdir, dosa. Orang harus ridho dengan takdir Allah. Ini bagian dari rukun iman. Dia dapat musibah, sabar, fakana khairul lahu. Maka itu baik baginya. Jadi tidak banyak protes. Sabar itu bagaimana? Kata para ulama, 3 hal yang mesti diwujudkan. Dengan hati tidak menggerutu, dengan lisan tidak banyak bicara yang sampai protes pada takdir, dengan anggota badan tidak memukul-mukul yang menunjukkan tanda tidak sabar. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, penyakit dari Pak Sutarno cepat sembuh, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibah yang ada dengan pahala dan kebaikan-kebaikan setelah itu. Baik, ini dari tempat yang jauh dari Farhan Batam. Bagaimana peran usaha manusia dalam merubah takdir yang tidak disukai? Jika sudah ditetapkan, apa kita cuma bisa pasrah? Keadaan cuma pasrah, harap pada Allah diganti dengan yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ganti. Kalau sekarang ini keadaannya jelek, setelah itu diganti dengan yang lebih baik. Kalau ini sudah terjadi, keadaan kita cuma pasrah. Apalagi ini semua untuk takdir yang tadi berupa musibah. Ada yang tanya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang tidak sependapat dengan saya yang ingin resign dari pekerjaan ribawi? Bagaimana sikap saya dengan penolakan ibu atau orang tua? Harusnya yang diberitahu yang pertama, tolong dakwahi dan beri nasihat pada orang tua dengan cara yang santun. Sampaikan alasan logisnya dan alasan syar'inya. Kalau orang tua sulit menerima dalil, ya pakai alasan logis saja. Ya, mudaratnya kayak gini. Saya kerja di sini nanti masalahnya gini. Beritahu ancaman, kalau orang tua mudah menerima ancaman riba seperti ini, saya makan harta yang haram, keluarga saya jadi tidak tentram juga, keberkahan akan hilang. Karena Allah katakan, wa yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqat.
Allah akan memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Beri penjelasan itu dengan cara yang santun. Kami katakan cara yang santun, cara yang baik. Jenengan antum paham tentang masalah ini, ya. Bagaimana berbicara dengan ibu, dengan bapak, dengan cara yang baik, itu sampaikan dulu. Kemudian yang kedua, coba cari sampingan dulu pekerjaan. Kemudian setelah keluar resign, pekerjaan ini jadi pekerjaan yang mapan, menggantikan pekerjaan yang haram di masa silam. Dan ingat, kata Nabi SAW, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika temanya tidak sesuai, Anda belum bisa dengerin live kajian. Ya bisa nanti lewat Facebook. Sementara kita lewat Facebook karena fasilitas masih terbatas seperti itu. Insya Allah kedepannya nanti lewat YouTube. Mudah-mudahan bisa kita tampilkan ini segera di YouTube. Dan mudah-mudahan juga ada live via YouTube nantinya. Ya, didoakan supaya lebih baik kedepannya. Namun untuk yang bertanya ini kami menjawab pertanyaannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau tanya, Ana ini anak muda, masih sekolah pelayaran, sedang praktek berlayar, dan Ana sudah berusaha hijrah meninggalkan kemaksiatan masa kelam Ana. Selalu mendengarkan kajian ilmu. Alhamdulillah, Allah beri taufik dan hidayah untuk istiqomah. Tetapi hanya satu hal yang sangat susah bagi anak untuk menjauhnya, itu godaan syahwat wanita. Setiap anak berusaha menjauh, selalu ada godaan. Anak tergoda lagi, dan jika lemah ingin tergoda lagi ibadah-ibadah sunnah, anak pun terganggu. Jadi susah bangun sholat malam dan lain-lain. Begitu terus Ustaz. Apakah ini sudah jadi takdir anak? Terus anak harus bagaimana? Ustaz tolong doakan anak agar bisa hijrah seutuhnya. Anak takut jika anak meninggal masih belum hijrah dari kemaksiatan tadi. Baik, yang bertanya ini anak sekolah pelayaran. Menurut Allah beri taufik dan hidayah, bisa berhijrah, meninggalkan maksiat, kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perlu dipahami godaan wanita itu berat. Pandangan kalau tidak terjaga, dari pandangan ini panah-panah setan itu mulai muncul. Kita tidak bisa hindari ini, apalagi kalau belum menikah. Ya, sulit untuk ada tempat pelampiasan syahwat. Maka saran saya, banyak-banyak tundukkan pandangan yang pertama. Yang kedua, banyak puasa sunnah karena belum mampu menikah, karena masih sekolah. Kemudian yang ketiga, hindari tempat-tempat peluang untuk bermaksiat. Maka kalau situ biasanya YouTube mudah untuk melihat gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat, maka YouTube-nya dimatikan dulu. Atau dia biasanya subscribe channel-channel yang bermasalah, semuanya di unsubscribe. Ganti dengan subscribe pada kajian-kajian. Memang peluangnya di situ, ini dihindari. Peluangnya dari Facebook, Facebooknya ditutup. Peluangnya dari Twitter, Twitternya ditutup. Peluangnya dari Instagram, Instagramnya ditutup. Sementara seperti itu lebih baik. Karena ada yang peluangnya dari sini. Kalau ada yang punya peluang dari situ, maka tutup. Maka coba ambil pelajaran dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah ingatkan para sahabat. Hati-hati kalian kalau duduk di jalanan. Apa yang dimaksudkan duduk di jalanan di sini? Kata Nabi SAW. Ya, para sahabat ini jawab, kami mesti duduk di jalanan ya wahai Rasulullah. Kami mesti duduk-duduk di jalanan wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berikan jawaban kepada mereka, baiklah kalau kalian mesti duduk di jalanan. Namun ingat, jalan itu punya hak-hak. Kamu mesti tundukkan pandangan, mesti beramar ma'ruf nahi mungkar di situ. Maka Nabi SAW mengingatkan seperti ini karena peluang untuk bermaksiat di jalanan dengan melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, peluangnya besar sekali. Kesimpulannya dari para ulama, kalau memang peluangnya dari situ, maka itu ditutup. Kalau peluangnya karena melihat lagu-lagu yang itu mengumbar syahwat, yang membuat seseorang jadi naik karena dia senangnya dengar lagu-lagu cinta misalnya, berarti saat ini stop dari mendengar musik. Karena peluangnya di situ. Kalau peluangnya bermaksud di situ, maka tutup pintu yang ada. Coba nanti lihat di pembahasan kami ya, di
rumaiso.com, khutbah Jumat yang sebelumnya, naskah khutbah Jumat kami terakhir, kami jelaskan tentang 6 sebab orang itu berpeluang untuk maksiat. Maka sebab-sebab ini kami jelaskan dalam khutbah tersebut, ini wajib ditutup. Silakan nanti dibuka di website rumaiso.com. Mudah-mudahan nanti kajian tersebut bermanfaat. Baik, pertanyaan dari Ibu Lilis dari Widoro, Kiri Purwosari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan takdir, kapan dan di mana kita akan dilahirkan. Bagaimana dengan orang tua menginginkan anaknya lahir pada tanggal, bulan, dan tahun yang dianggap cantik atau unik. Misalnya, dia sengaja operasi sesar pada tanggal 17 bulan 7 tahun 2017. Dan tetapkan juga di rumah sakit tertentu. Bisa orang seperti itu merencanakan, namun belum tentu. Dia kalau mau buat tanggal cantik pun, kalau memang operasi sesarnya gagal, bisa jadi gagal total, tidak punya keturunan. Gagal punya anak. Bisa jadi berhasil juga. Berhasil ini juga sudah termasuk takdir Allah. Intinya kadang ada yang bisa merencanakan dan itu pas dengan apa yang dia inginkan, dan ada juga yang tidak pas. Tetap takdir Allah yang dominan di sini, masyiah Allah, kehendak Allah yang lebih dominan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya via Facebook? Belum? Ada dari ini. Kalau sholat id jatuh pada hari Jumat, pertanyaan dari Makno Alip. Sholat id jatuh pada hari Jumat, apakah salah satu bisa ditinggalkan? Boleh. Bagi yang sudah sholat id di pagi harinya, boleh meninggalkan sholat Jumat, namun sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Apakah seorang wanita tunasusila juga merupakan takdir dari Allah? Apa beda takdir dengan nasib? Takdir dengan nasib mungkin istilah yang sama dalam bahasa kita. Sama-sama ketentuan dari Allah. Apakah seorang wanita tunasusila juga merupakan takdir? Iya. Merupakan takdir. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan seperti itu takdir, namun ingat ada takdir yang ini sifatnya kauni, yaitu semua itu akan terjadi, dan ada takdir sifatnya syar'i, akan terjadi namun itu sesuai dengan apa yang Allah itu cintai dan ridhoi. Dan ada yang kauni tadi, misalnya maksiat, itu juga sudah masuk dalam catatan takdir, namun itu tidak Allah itu sukai. Misalnya orang itu jadi kafir, orang jadi kufur, dan seperti itu. Taib, ada lagi? Ini saya pesan-pesan yang kami terima dan sudah menunjukkan pukul 9, pas 1 jam untuk live langsung dari Radio Darus Sholihin. Ya, selanjutnya ya, kita akan bertemu lagi kesempatan yang lain, nanti insya Allah akan diumumkan lagi. Mudah-mudahan bisa setiap malam Senin seperti ini diadakan kajian langsung dan tanya jawab langsung seperti tadi. Pertanyaan bisa lewat WA, SMS atau lewat telepon ke nomor tadi yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terus berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantikan terus kajian lewat 107,7 FM Radio Darus Sholihin, juga lewat Rumaiso TV yang ada di Facebook, dan juga di YouTube nanti juga dari channel Rumaiso TV akan diupload video-video yang ada, dan semuanya bisa meraih manfaat. Semoga Allah memberikan taufik. Dan kami tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.